Anda masih di News Malam pemirsa, angin kencang menerjang permukiman warga di Nganjuk, Jawa Timur. Akibatnya sebuah bangunan kafe ambruk. Inilah rekaman video amatir warga saat angin kencang melanda desa Ngepung, Kecamatan Patian Woro, Nganjuk, Jawa Timur. Peristiwa diawali dengan hujan deras dan disusul angin kencang. Akibatnya sebuah bangunan kafe ambruk, atap kafe roboh dan menimpa seluruh perabotan. Pasca peristiwa ini, para karyawan kafe berupaya mengais surat-surat penting dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Hujan, angin datang dari sana sama dari sini. Kondisi kafe banyak pengunjung atau enggak? 3 orang sama 2 karyawan. Terus langsung Ya. roboh. Selamat semua, Mas? Alhamdulillah selamat. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan lintas Sibolga Barus, tepatnya di Sibolga Utara, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, lumpuh total akibat longsor. Longsor terjadi akibat intensitas hujan tinggi yang terjadi di kota Sibolga. Material longsor menimbun badan jalan, bahkan menimpa kendaraan dan rumah warga di Kelurahan Sibolga Ilir. Warga yang bermukim di sekitar lokasi sempat panik dan mengevakuasi barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Longsor juga mengakibatkan jalan lintas Sibolga Barus lumpuh total. Hingga Jumat malam, petugas masih berupaya untuk langsung mengevakuasi material longsor yang menutupi jalan. Di Jalan Raya Lintas Sumatera, tepatnya di Pintu Angin ini, ada longsor sepanjang kurang lebih 100 meter dengan volume material batuan lebih hampir ratusan kubik. Dan saat sekarang ini lagi diusahakan. Pemirsa, PT Industri Kereta Api atau INKA mulai mengevakuasi LRT yang bertabrakan di kawasan Munjul, Cibubur, Jakarta Timur. PT INKA berkoordinasi dengan Jasa Marga dan pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas Tol Jagorawi selama proses evakuasi berlangsung. Tahapan evakuasi Light Rail Transit atau LRT yang bertabrakan di kawasan Munjul, Cibubur, Jakarta Timur masih pada tahapan instalasi alat berat dan pengukuran 2 gerbong yang akan diangkat. Lamanya pemasangan atau instalasi alat berat untuk mengangkat 2 gerbong LRT membuat proses pengangkatan tidak dapat dilakukan pada Sabtu dini hari tadi. Proses evakuasi akan dilanjutkan malam ini mulai pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi nanti. Selama proses evakuasi 2 gerbong LRT yang bertabrakan di jalur LRT kawasan Munjul, Cibubur, Jakarta Timur, akan ada penutupan 2 lajur Tol Jagorawi arah Jakarta di sekitar kilometer 13. Berikut laporan Fikih Rian dari Jalan Tol Jagorawi, Jakarta. PT INKA kembali mengevakuasi LRT yang bertabrakan di jalur antara Stasiun Harjamukti dan Stasiun Ciracas, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan pada pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi. Berdasarkan pantauan kami, memang hingga Sabtu malam, badan gerbong LRT yang bertabrakan ini masih berada di atas rel. Dan para petugas pun terus berupaya mengevakuasi 2 badan gerbong LRT yang memang masih saling menumpuk. Selama evakuasi berlangsung, di ruas Tol Jagorawi sendiri ini nantinya akan diterapkan sistem buka tutup, di mana sistem buka tutup ini diterapkan pada lajur 1 dan 2 mulai dari kilometer 13 hingga kilometer 12 arah Jakarta. Para pengendara pun masih dapat melintas di ruas Tol Jagorawi pada lajur 3 dan 4. Meski begitu, para pengendara ini diimbau untuk dapat menurunkan kecepatan kendaraannya menjelang titik evakuasi karena memang ada penyempitan jalur. Proses evakuasi LRT yang bertabrakan ini rencananya akan dilakukan selama 5 hari hingga tanggal 3 November mendatang. Dari Jakarta, Fikih Rian, Yulia Lorena, Nanda Sinaga, iNews melaporkan.
Pemirsa, spanduk parkir gratis di minimarket Bekasi, Jawa Barat viral. Spanduk ini menghimbau konsumen yang keberatan ditarik uang parkir untuk melapor ke pihak kepolisian. Ternyata nomor polisi yang dituju ini sudah berpindah tugas ke Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah minimarket di Bekasi, Jawa Barat kini memasang spanduk parkir gratis. Misalnya di gerai minimarket di Jalan Baru Pekayon dan Jalan Raya Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Spanduk berisi imbauan agar masyarakat melapor ke polisi jika merasa dirugikan dan diminta uang parkir. Pelaku pungutan liar ini bisa dipidanakan. Gratis itu dari tim mana, Mas? Dari polisi atau dari pihak Indomaret yang masang? Dari pihak Indomaret kalau yang masang. Dari pihak Indomaret dikirim dari cabang. Oh, dari cabang. Iya. Berarti emang udah ada instruksi juga ya dari sana ya? Udah. Keinginan anak toko. Di spanduk juga tercantum nomor pengaduan Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Namun, nomor yang tertera dalam spanduk ternyata salah. Spanduk mencantumkan nomor pribadi AKBP Arman yang sudah pindah menjabat Kapolres Pasuruan Kota, Jawa Timur. Hingga kini, AKBP Arman masih banjir aduan dari warga, baik lewat pesan teks hingga telepon. Itu saya sudah nggak di Bekasi soalnya, Mbak. Saya sudah di Jawa Timur, Oh, iya diituin Pak, soalnya saya terus-terusan dimintain duit, kadang-kadang dipaksa atau apa gitu. Iya, nanti saya teruskan pengaduannya ya. AKBP Arman mengaku memang pernah memberikan nomor ponselnya ke pihak manajemen minimarket. Meski salah alamat, AKBP Arman tetap menjawab keluhan masyarakat. Berita tersebut, saya sudah menghubungi pihak cabang Indomaret yang ada di wilayah Bekasi. Kemudian saya telepon juga mantan kanit-kanit saya yang bertugas di Polres Bekasi Kota serta Polsek Bekasi Selatan. Dan saya minta untuk diklarifikasi supaya masyarakat dalam pengaduannya bisa cepat terlayani. AKBP Arman pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, namun sudah setahun lebih berpindah tugas menjadi Kapolresta Pasuruan. Tim Liputan iNews melaporkan.